Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuni Safitri, NIM 112. Perkenalkan, nama saya Mu'arif Ardiono, NIM 115. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 121. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Anam, NIM 129. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Aisyah, NIM 132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas BKID semester 5, mata kuliah konseling multi budaya bertemakan Ketertekanan mahasiswa pedesaan. kelompok kami di sini akan menunjukkan sebuah praktik simulasi kegiatan konseling menggunakan pendekatan behavioral kognitif. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Monggo baik. Silakan. Makasih, Mas. Siapa ini namanya? Novi Nur Aisyah, Mbak Novi. Dari mana? dari Pati, Dari Pati. Patinya? Kayen. Oh, gitu. Kayen. Kayen itu ada seorang wali, gitu. Ye. Oh, saya pernah ke situ. Perkenalkan, di sini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nggih. Dan Mbak Ed, benar, bentar. Mbak Ed kesini itu atas niat sendiri apa disuruh orang gitu? Karena setahu saya sebagai konselor di sini kan ada dua, itu ada yang karena disuruh, ada yang datang sendiri. Kalau Mbak Ed, Saya kesini tuh datang sendiri, Mas. oh, sudah kenal sama saya tuh? Belum. Belum. Nama saya tuh Mas Misbah, saya konselor di sini. By the way, ini ada keperluan atau apa? Ada yang bisa saya bantu gitu? Iya, ada yang dibantu. Apa ceritanya Kak masalah? Saya di sini tuh mau menceritakan masalah saya, Mas, dan terus saya mau mencari solusi kepada Mas Misbah. Permasalahan, omong-omong permasalahannya apa ini? Kan banyak tuh ya permasalahan, ada keluarga, ada pertemanan, percintaan, biasanya anak muda ini. Yang mana ini? Tentang tetangga saya, Mas. Tetangganya kenapa? Dia itu kayak kalau misalkan saya kan di lingkungan itu kan kuliah. Iya, kuliah. Nah, terus Kuliah. tuh terus di tetangga saya tuh kayak bilang gini, wong sekolah dhuwur-dhuwur kok paling yo ning apa ning dapur kayak gitu, Mas. Oh, berarti kayak meremehkan Mbak Novinya sendiri sebagai mahasiswa gitu ya? Iya, Kuliah di mana? di Yayan Kudus. Oh, Yayan Kudus, dari Pati ke Kudus. Ngelaju dah? Iya, Oh, ngelaju. ngelaju. Kalau permasalahan seperti itu, apa yang bikin Mbaknya merasa gimana? Perasaannya gimana dulu deh? Ya perasaan saya tuh ya kesel kayak gitu, maksudnya caranya merubah mindsetnya tetangga saya tuh bagaimana biar nggak seakan-akan itu pendidikan itu apa rendah di mata mereka. Yang Mbak mau kayak tadi, kayak gimana caranya tetangga-tetangga Mbak Novi ini kayak justru pengennya agar mendukung gitu ya, Ya. nggak merendahkan gitu. Karena memang sih dari saya sendiri pun pernah dengar-dengar kayak gitu, tetangga-tetangga saya seperti itu, kayak lapo sih kuliah berbarane yo kerja ning garmen kayak gitu kan. Ya, Kalau gitu masalahnya dan Mbak Novi tertekan sudah berapa lama kah? udah lumayan lama. Lama. Sejak sekarang semester berapa ini? Sekarang semester 5. Semester 5. Terus ada nyinyiran-nyinyiran seperti itu sejak semester? Dari awal-awal kuliah. Dari awal kuliah, oh, kayak gitu. Jadi pada sesuai pengalaman saya nih ya, untuk merubah mindset
kalau perbandingannya seperti ini Mbak, kalau saya bandingkan ya Mbak Novi itu sebagai satu orang dan tetangga ini banyak kan ya, Iya. banyak. Kalau secara logika kayak gini, Mbak Novi itu seumpama disuruh memilih mengalahkan satu orang apa mengalahkan banyak orang, yang lebih mudah. Maksudnya lebih mudah mana antara mengalahkan satu orang dengan banyak orang? Mengalahkan satu orang. Nah, itu jawabannya. Gimana caranya mindset masyarakat berubah? Kalau saya pribadi nih ya, dan sesuai jawaban Mbak Novi, bukan jangan sih, sebenarnya bisa, semuanya bisa kun fayakun, cuma cara paling mudah sesuai jawaban Mbak Novi tadi, lebih baik mengalahkan satu orang. Siapa itu satu orang? Mbak Novi sendiri. Dibandingkan merubah mindset masyarakat, lebih baik mengubah mindset Mbak Novi sendiri dengan cara the power of cuek. Kata guru-guru saya seperti itu, the power of cuek itu kan kayak bodo amat lah, seperti itu kan, pasrah, ya udahlah gitu kan. Tapi ada baiknya juga cuek, bukan hanya cuekin pacar, tapi nyuekin nyinyiran tetangga itu juga sangat perlu. Agar apa? Agar mindset kita tuh enggak melulu soal tertekan, tertindas, bullying, enggak. Justru dengan the power of cuek, mbaknya cuek ini kalau dinyinyirin mah bodo amat, sudah kebal kayak gitu. Motivasi diri sendiri aja dan tutup telinga untuk nyinyiran-nyinyiran itu. Apakah Mbak Novi ini mampu seperti itu? Insya Allah saya mampu. Kalaupun mampu, seperti apa nih yang Mbak Novi pahami soal sedikit opsi dari saya tadi? Ceritain gimana nanti kedepannya harus ngapain, kalau ada tetangga nyinyir mau ngapain, terus merubah mindsetnya caranya gimana, mungkin seperti itu. Silahkan. Saya artikan cuek itu dalam arti itu senyuman. Kalau misal saya dihina atau dibully, saya akan lempar dengan senyuman. Nanti kalau saya lempar dengan senyuman, kan dia sendiri yang merasa gagal untuk membuli saya. Bagus, itu sangat bagus. Saya sangat setuju, sepakat dengan penjabaran, bahkan itu solusi dari sampean sendiri. Saya cuma bantu sedikit, semoga bermanfaat. Ada lagi? Oh iya Mas, terus kayak gini kan, di desa tuh kenapa kalau orang berpendidikan itu masih direndahkan? Misal sekolahnya tinggi kan direndahkan gitu loh, sedangkan di kota itu tidak ada yang merendahkan. Oh, kalau gitu saya sedikit ajak mikir ya Mbak Novi. Sekarang gini, budaya pedesaan dulu, budaya pedesaan mereka kan seserawungan, bener kan? Iya. Sebagai orang desa, tetangga main ke tetangga, dari info dari tetangga ke telinga tetangga kan seperti itu. Itu budaya pedesaan yang kalau dalam tanda kutip satu kabar menyebar itu sangat cepat. Karena apa? Mereka seserawungan, bahasa Jawanya seserawungan itu apa ya, bersosialisasi, kontak gitu loh. Kalau bedanya desa dengan kota, kalau kota gini kan, kalau saya tahu kota itu mereka individualis, personalis, kayak sebelah rumah gitu loh Mbak, itu aja nggak kenal, depan rumah nggak kenal, yang mereka kenal ya keluarganya sendiri, keluarga dari jauh, masih saudara gitu. Jadi kesimpulannya kalau saya pikir budaya desa dan kota, kenapa mahasiswa atau orang terdidik di desa itu direndahkan dan di kota nggak ada masalah? Di kota nggak ada masalah karena memang mereka nggak mau cari masalah, dan artian nggak seserawungan tadi, nggak bersosialisasi. Tapi kita fokus ke kenapa orang berpendidikan di desa itu diremehkan, karena kalau kamu mungkin loh ya, masih sedikit pemahaman yang mereka terima mengenai orang berpendidikan. Mereka anggap ya orang berpendidikan itu seperti yang mbaknya katakan tadi, nggak fungsi gitu, nggak. Nanti akhirnya juga kalau cewek diibaratkan di kasur, di sumur, di dapur kayak gitu. Yeah. Padahal pendidikan itu bukan hanya soal profesi atau kebiasaan nantinya di masa depan, tapi tentang keilmuan, tentang
perasaan, kualitas diri dan lain sebagainya nanti untuk mendidik keluarga, anak, cucu dan kerabat sekitar. Kalau kayak seperti itu kenapa ya? Ya nggak tahu sih, mungkin mbaknya nanti bisa di rumah sosialisasikan, ngajak teman-teman orang berpendidikan itu seperti ini loh, seperti ini. Maka dari itu tolong deh jangan meremehkan, jangan merendahkan, tapi tolong disupport dengan nanti dengan begitu harapan itu ada di tangan kita loh Pak Bu, misal seperti itu. Lalu udah ya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan setelah jagong kita ini Mbak Novi, itu Mbak Novi nggak perlu khawatir nantinya jika ada tetangga yang masih nyinyir. Seperti definisi cuek yang sampean tafsiri tadi tuh Mbak Novi. Cuek itu kan diibaratkan senyuman. Kalau mereka merendahkan, membuli dan lain sebagainya, sampean kasih aja senyuman manis agar mereka itu tergila-gila, tergoda-goda, bahkan dia sampai sudah nggak kuat lagi untuk merendahkan, membuli dan lain sebagainya. Dengan begitu semoga saya doakan semoga Mbak Novi ke depannya lebih kuat, lebih strong, lebih optimis untuk berpendidikan lebih tinggi, lebih cerdas, semoga lah seperti itu dalam menangani semua hal, semua kondisi. Dan sebagai orang pedesaan dengan budaya pedesaan, kalau masih direndahkan seperti itu, saran saya agar masyarakat lebih paham tentang pendidikan, alangkah baiknya nanti kalau memang mampu ya Mbak Novi ngajak teman-teman untuk turun ke masyarakat, pengabdian ke masyarakat, untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan seperti itu. Itu saja sih kalau saran dari saya. Terima kasih ya Mas atas solusinya. Ya, sama-sama. Apa ya sekarang Mbak Novi merasakan setelah kita ngobrol panjang lebar tadi? Dengan solusi Mas tadi, saya merasa tenang dan merasa lebih puas kayak gitu Mas. Kayak gitu. Sama-sama, saya juga sangat berterima kasih karena sudah main kesini, sudah percayakan semuanya tadi. Semoga bermanfaat apa yang saya katakan tadi. Kula pamit riyen nggih Mas. Monggo. Matur suwun, Sami-sami. sampun dibantu. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya, untuk segala kekurangan mohon saran dan koreksi dari penonton. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pantas ku mengeluh, kau telah beriku segalanya. Ku sadari semua yang ku ingin bukan yang terbaik. Dia membuli saya. Jadi itu dia aku mau membuli saya. Aku langsung saya kumis kayak